Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Channelnya tempat berbagi ilmu pengetahuan. Bumi yang kita diami ini merupakan tempat yang luas dengan karakteristik lingkungan yang berbeda-beda. Perbedaan makhluk hidup di satu tempat dengan tempat lainnya, seperti pada gambar berikut ini, dapat mendorong terbentuknya suatu ekosistem yang sangat beragam. Untuk itu, pada video kali ini kita akan membahas secara detail tentang ekosistem, pengertian dari ekosistem, kemudian macam-macam ekosistem, dan juga beberapa contoh ekosistem yang ada di bumi kita. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ekosistem, ada baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang diupload oleh channel Beranda Ilmu. Nah, kalian tentu sudah familiar dengan ekosistem. Tapi sebenarnya apa sih ekosistem itu? Mari kita mulai tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang sistem ekologi itu apa ya? Jadi, sistem ekologi ini juga diartikan sebagai tatanan kesatuan yang menyeluruh antara unsur-unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Di dalam sebuah ekosistem terdapat komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, apa saja ya komponennya? Yang pertama adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen yang tak hidup dan berupa faktor kimia ataupun faktor fisik yang bisa ditemukan pada lingkungan. Komponen abiotik yang bisa kita temui di sekitar kita diantaranya ada air, batu, tanah, cuaca, cahaya matahari, dan juga suhu. Selanjutnya, untuk komponen penyusun ekosistem yang kedua adalah komponen biotik. Nah, apa ya komponen biotik? Komponen biotik ini biasanya berupa makhluk hidup ataupun organisme yang termasuk ke dalam komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan juga manusia. Pembahasan berikutnya yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Ada beberapa jenis ekosistem yang bisa kita temui baik di sekitar kita ataupun di tempat yang lain. Contohnya saja adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah berupa lahan pertanian yang luas dan dibatasi oleh pematang. Komponen penyusun yang ada di ekosistem sawah diantaranya ada tanah, air, dan juga organisme. Organismenya seperti padi, rumput, tikus, ular, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ekosistem hutan. Nah, ekosistem hutan ini biasanya berupa lahan tegakan pohon berkayu. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam komponen penyusun ekosistem hutan diantaranya ada tanah, air, batu, dan organisme seperti pepohonan, hewan, serangga, dan seterusnya. Berikutnya adalah ekosistem darat. Nah, di ekosistem darat ini, sistem ekologinya ditentukan oleh perubahan suhu, curah hujan, keadaan tanah, pancaran sinar matahari, iklim, dan juga kelembapan. Komponen penyusunnya ada komponen abiotik seperti tanah, air, batu, dan sebagainya. Kemudian ada juga komponen biotik seperti organisme, yaitu manusia, kucing, dan juga tanaman. Jenis ekosistem berikutnya adalah ekosistem air laut. Nah, di ekosistem air laut ini, sistem ekologinya dipengaruhi oleh kadar garam, jumlah materi terlarut, dan cahaya matahari. Komponen penyusunnya berupa komponen abiotik seperti pasir, air, batu, dan seterusnya, serta komponen biotik seperti ganggang, ikan, dan mamalia air. Jenis ekosistem berikutnya adalah ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini berupa aliran air permukaan yang besar dan mengalir ke laut. Air ini bersifat tawar dan mengandung sedimen. Untuk komponen penyusun dari ekosistem air tawar, seperti komponen abiotik, yaitu tanah, air, batu, dan seterusnya, serta komponen biotik seperti buaya, ikan lele, dan enceng gondok. Nah, berikut ini adalah ekosistem berikutnya, yaitu ekosistem buatan. Yang jelas, ekosistem buatan biasanya adalah buatan manusia. Manusia sebagai makhluk berakal dapat menciptakan sistem ekologi buatan. Contohnya, ada waduk, kebun sawit, peternakan dengan organisme yang beragam. Misalnya, pohon sawit terdapat di kebun sawit. Kemudian, ikan nila biasanya dipelihara di waduk ataupun kolam. Serta sapi biasanya juga terdapat
di sawah, dan juga di padang rumput. Selain ekosistem yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa jenis ekosistem lainnya, seperti ekosistem padang rumput, ekosistem pantai, ekosistem rawa, kemudian ada ekosistem danau, ekosistem tundra, dan juga ekosistem hutan hujan tropis. Di dalam sebuah ekosistem pasti tidak lepas dengan adanya interaksi. Nah, interaksi apa saja ya yang ada di dalam sebuah ekosistem? Yang pertama adalah interaksi antara komponen abiotik. Meski bukan merupakan makhluk hidup, namun berbagai komponen abiotik dapat berinteraksi atau saling mempengaruhi. Contoh interaksi ini dapat dilihat pada hubungan intensitas matahari dan air yang menghasilkan siklus air. Intensitas sinar matahari yang tinggi akan meningkatkan penguapan air pada ekosistem. Lama-kelamaan, uap tersebut membentuk awan dan kemudian dapat menurunkan hujan. Interaksi berikutnya yang dapat terjadi dalam sebuah ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi intraspesifik. Interaksi ini berlangsung antara individu dalam satu spesies. Contohnya, pembagian kerja pada anggota koloni lebah, ada lebah prajurit, lebah ratu, dan lebah pekerja. Yang kedua adalah interaksi interspesifik. Hubungan ini terjadi antara individu yang berbeda spesies. Interaksi ini digolongkan menjadi beberapa bentuk. Interaksi antara komponen biotik berikutnya adalah kompetisi. Hubungan persaingan ini dapat terjadi antara dua individu dari spesies yang sama ataupun berbeda. Interaksi ini dapat terjadi karena perebutan sarang, pasangan, kekuasaan, atau tempat mencari makan. Selanjutnya adalah predasi. Interaksi ini dilakukan oleh pemangsa atau predator dengan hewan yang dimangsa atau prey. Contohnya, singa dengan rusa, kucing dengan tikus, serta musang dengan ayam. Next, interaksi antara komponen biotik berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi yang erat antara dua individu atau lebih dari spesies yang berbeda. Interaksi ini dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Tiga bentuk simbiosis tersebut ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Selanjutnya, interaksinya adalah netral. Interaksi netral adalah hubungan antara dua individu berbeda spesies yang tidak saling mengganggu. Keduanya hidup berdampingan. Contohnya, tikus dan belalang yang ada di sawah. Interaksi ketiga yang terdapat dalam sebuah ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah antara tanaman dan cahaya matahari. Tanaman memerlukan cahaya matahari guna melakukan fotosintesis. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik lainnya adalah tanaman dengan tanah. Tanaman menyerap zat hara yang ada di dalam tanah. Saat tanaman mati dan membusuk, tanah akan kembali kaya dengan zat hara. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang ekosistem. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari informasi tambahan tentang ekosistem. Sekian video pembelajaran dari Beranda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.